Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Oke, bersama saya Rumi Ali Ahmad. Saya murid murid di Jakpi Malang. Kali ini saya ingin membahas satu tema terkait dengan filsafat ya. Terutama pada filsafat ilmu. Filsafat ilmu ini sendiri dia termaksud pada kajian ataupun ruang lingkup di wilayah epistemologi ya. Kalau pada sesi sebelumnya sudah diulas dengan pengantar ya. Jadi saya di sini ingin menitik beratkan pada konsep-konsep keilmuan ya, ataupun filsafat ilmu ini sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang filsafat ilmu ya, ini memang tidak terlepas dari bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, apa alatnya, apa sumbernya, dan apa neraca dari suatu ilmu pengetahuan itu sendiri. Berbagai perspektif sebenarnya kalau kita ingin melihat pengetahuan-pengetahuan yang ada dunia filsafat ya. Terutama kalau kita membagi skala besar ya, ada tiga perkembangan fase besar lah. Ada dari Yunani, di wilayah barat itu sendiri, kemudian di wilayah Islam ya, terkait dengan filsafat. Nah, kalau kita ingin mengkaji di filsafat ilmu sendiri, terutama kita harus membedakan ya, antara ilmu dengan pengetahuan itu sendiri. Nah, terkadang dalam dunia yang berkembang saat ini ilmu pengetahuan itu dijadikan satu ya. Tapi ada juga yang memisahkannya ya, antara pengetahuan dan ilmu. Nah, biasanya pengetahuan itu dia telah melewat uji coba ya, berbagai macam metodologi ya, ada sistematis, universal, kritis dengan teori-teori tertentu ya. Kalau sedangkan pengetahuan ini biasanya dia belum termaksud ilmu ya. Dia hanya segenap apa yang kita tangkap, kita lihat ya. Dia beda tipis ya dengan suatu informasi. Nah, kalau ilmu kan dia udah melalui serangkaian validitas ya, baru dikatakan dengan ilmu setelah diuji coba dan berbagai macam metodologi yang harus dilewati. Nah, kalau memang pembahasan filsafat ilmu ini dia berada pada titik epistemologi, bagaimana ruang lingkup filsafat itu ada tiga ya, ada ontologi, ada epistemologi, dan aksiologi itu sendiri. Nah, filsafat ilmu ini dia memang berada pada epistemologi ini sendiri ya. Tulisan saya jelek, maaf ya. Tapi akan saya sampaikan materi-materinya. Epistemologi ini kalau kita lihat dari secara etimologinya, dia memang berasal dari dua suku kata ya. Epistem dan logos. Epistem itu ya artinya teori ya. Logos itu artinya pengetahuan. Secara sederhana memang epistemologi ini dia berbicara tentang teori-teori pengetahuan. Nah, sebagaimana telah saya jelaskan tadi ya. Bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, apa alatnya, apa sumbernya, dan apa neracanya. Nah, kalau filsafat perkembangannya itu beberapa fase ya. Misalnya kalau kita mengenal filsafat kan memang dari rahim Yunani. Kalau dari rahim Yunani memang kita melihat filsafat itu berkembang puncaknya pada keraguan ya, dari mitos ke logos ya. Nah, walaupun banyak ya para filsuf ataupun sebagian para filsuf yang sudah mengakui ataupun berada di titik jalur filsafat yang benar ya. Misalnya Sokrates ya, antara perdebatan dengan kaum skeptis. Bagaimana kaum skeptis ini kan dia seolah-olah mencari kebenaran ya, seolah menjadi bijaksana, padahal dia hanya menggunakan pengetahuan ataupun suatu ilmu ataupun cara berpikirnya dia hanya untuk dipamerkan ya. Kalau pada saat ini
kita menonton orang diskusi ya, misalnya layaknya di TV One lah, kita menontonnya diskusi. Di zaman Yunani juga begitu sebenarnya. Para kaum skeptis itu berajang ataupun berlomba-lomba ya, mempertontonkan keberpikiran ataupun kebercanggihannya keberpikirannya itu. Nah, tetapi mereka sayangnya apa? Tidak mengakui satu kebenaran yang mutlak ya. Nah, makanya sebagian para filosof terutama Socrates menentang bahwasanya kaum skeptis ini tidak benar-benar berfilsafat ya. Dia hanya kalau istilah pragmatis politiknya apa? Cari makan ya, menggunakan intelektual untuk memenuhi kebutuhan di wilayah perut. Nah, oke, kita memasuki kajian-kajian filsafat ilmu ini memang harus kita petakan ya, terutama pada basis Yunani ya. Di Yunani ini sendiri memang sangat terkenal dengan apa? Metode keraguan ya, skeptis ini. Nah, mereka mencari pengetahuan ini sendiri dengan menggunakan apa? Satu, meragukan hal-hal yang di sekitar mereka ya. Terutama kalau kita melihat apa? Pengkajian-pengkajiannya ada kosmologi ya, antropologi, teologi. Nah, dari sisi itu, dari sisi pengkajian tentang alam, tentang manusia dan tentang Tuhan ya, Tuhan itu sendiri, mereka memulainya dengan satu basis keraguan ya. Satu basis keraguan. Misal kalau kita ambil contoh apa? Kaum skeptis ya, Pirho. Pirho ini kan kalau kita lihat apa? Memang ada satu titik fase dalam dirinya ya. Itu meragukan hal-hal yang di luar dirinya ya. Seperti halnya apa? Alam semesta ini dari mana? Nah, itu mulai memunculkan satu pertanyaan-pertanyaan yang mendalam ya. Nah, kalau Pirho menganalogikan apa? Semuanya aku ragukan ya, kata dia. Dari segi apa? Kosmologi tentang alam, tentang manusia ataupun apapun ya. Semuanya aku ragukan. Satu-satu yang tidak aku ragukan adalah diriku yang sedang meragu. Nah, sampai posisi saat ini ya, keraguan ini terus berkembang pada abad-abad Renaissance lah ya, yang didiktumkan oleh bapak filsafat modern, yaitu René Descartes. Ya. Aku berpikir maka aku ada, cogito ergo sum. Nah, ini kutipan yang banyak sekali dipakai anak-anak setengah semester lah. Ya, memang kutipan ini sangat mewah. Tetapi kita harus juga tahu ya bagaimana latar belakang sampai memunculkan perkataan-perkataan ataupun quotes-quotes yang kering dari bapak filsafat modern ini, René Descartes. Nah, kita kan kalau teman-teman mempelajari filsafat pasti mengetahui ya bagaimana fase keruntuhannya di Yunani itu sendiri. Kerajaan ya, kerajaan Romawi, agamawan yang memiliki otoritas kekuasaan sehingga apa? Melengsarkan ya ataupun memposisikan para ilmuwan itu di kelas kedua ya. Banyak ya studi kasusnya seperti apa? Galileo dibunuh ya karena mengungkapkan satu fakta kebenaran. Karena itu mengancam otoritas gerejawan. Nah, begitu juga dengan perkembangan-perkembangan di abad Renaissance ya, tidak terlepas dari itu. Kalau Pirho dia menitik beratkan pada posisi keraguan ya. Ya, René Descartes tidak ada ubahnya ya. Mungkin hanya sedikit bergeser cara penyimpulannya, cara argumentasinya. Dia menyimpul. Tapi secara substansinya titik temunya memang pada posisi keraguan itu sendiri. Nah, mengapa orang yang sebesar ini ya, sekali René Descartes ataupun Pirho bisa jatuh pada posisi-posisi keraguan dalam memperoleh ilmu pengetahuan ya. Padahal kalau kita melihat ya, ilmu pengetahuan ini kan dia harus mengantarkan orang pada satu kepastian. Nah, kan sangat aneh misalnya.
kalau kita mempelajari sesuatu tetapi kita terus mengalami keraguan. Nah, jangan-jangan memang ada beberapa kesalahan yang perlu kita uraikan ya. Nah, kalau kita melihat dari sisi perspektif René Descartes lah ya, bagaimana dia sampai memunculkan diktum-diktum itu sendiri, aku berpikir maka aku ada. Nah, memang René Descartes ini dia memang cenderung ke sains ya. Pembelajaran filsafatnya itu aja banyak hal-hal yang empirisnya ya, pembedahan hewan-hewan dan segala macam. Nah, dia menyimpulkan apa? Satu ketika dia melakukan penelitian ya, dia mencontohkan apa? Pulpen di kasus ilmu pengetahuan di kasus panca indera ya. Pulpen itu ketika di realitas fakta objektifnya, misalnya ini spidol itu lurus ya, tapi ketika mengalami fase pembiasan fisika di celup bangkai air mengalami satu pembengkokan. Nah, pada taraf posisi pengetahuan indrawi ini sendiri, René Descartes meletakkan indrawi ini membuat orang jatuh pada satu fase keraguan ya. Sehingga dampak dari hal-hal indrawi ini menyimpulkan hal-hal realitas objektif itu tersebut berdampak pada sisi penyimpulan kelogisan, sisi rasional. Padahal kalau kita melihat tentang pengetahuan indrawi dan pengetahuan rasional itu berbeda karakter. Ya. Kalau kita melihat karakter indrawi itu kan dia pengetahuan yang sederhana ya. Ya sebagaimana dialami oleh hewan-hewan ya. Nah, pada taraf sisi indrawi, pengetahuan kita manusia dengan hewan itu sebenarnya 11-12. Justru kalau kita melihat dari sisi indrawi, misal dari panca indera ya, panca indera pencium, anjing polisi itu lebih tajam penciumnya dari manusia yang biasa-biasa saja ya. Nah, itu dari tingkat indrawi kita memang hampir tidak berbedanya dengan hal-hal kebinatangan ya ataupun hewan. Nah, namun kalau kita melihat kesalahan-kesalahan René Descartes, dia meletakkan satu memperoleh ilmu pengetahuan ini pada posisi indera. Ya. Posisi indera dia meletakkan sudah ada penilaian-penilaian di panca indrawi itu sendiri. Padahal kalau kita melihat kondisi indrawi, pengetahuan indrawi itu dia tidak berhak menilai apapun ya. Dia itu pengetahuan sebagaimana adanya ya. Dia melihat fakta sebagaimana adanya. Atau contoh sederhana pesawat yang terparkir itu kan gede. Namun ketika pesawat yang terbang itu kecil. Ya. Hal begini bagi René Descartes itu fakta yang benar yang seperti apa katanya? Yang pesawat yang saat terbang ataukah pesawat yang saat terparkir? Nah, ini kan salah meletakkan satu proposisi ya, proposisi kenapa indera diberikan pengetahuan-pengetahuan untuk menilai realitas begitu. Padahal indera itu kalau melihat sesuatu dia melihat sebagaimana adanya, dia objektif ya. Karena pengetahuan-pengetahuan indera itu terbatas ya, dia terbatas oleh ruang dan waktu ya. Dia tidak bisa membaca masa lalu dan dia juga bersifat pengetahuan yang partikular, bagian-bagian. Nah, makanya tidak heran kenapa sekaliber René Descartes ataupun sekaliber Virchow jatuh pada keraguan ya. Kalau di barat memang ada René Descartes ya. Habis itu dia berkembang pada posisi-posisi Immanuel Kant ya, 100 tahun paskanya René Descartes. Nah, Immanuel Kant juga hampir sama ya.
memang kesimpulan-kesimpulan pengetahuan mereka jatuh pada posisi rasional ya, rasionalisme, aliran-aliran rasionalisme. Nah, memang kalau teman-teman pembelajar filsafat tentu tahu lah ya, berbagai macam ya aliran-aliran pengetahuan ini sendiri ya, aliran ilmu pengetahuan ini sendiri. Ada empirisme, ada rasionalisme, ada skeptisisme, ada idealisme ya, ada positivisme, macam-macam lah perkembangannya. Tapi memang kita ingin melihat bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan ini, karena kita membahas filsafat ilmu, artinya kita ingin melihat bagaimana manusia itu memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, tadi yang saya jelaskan sudah sudah di fase-fase bagaimana metode keraguan itu memunculkan satu pengetahuan ya. Nah, pengetahuan ini kan yang kita artikan apa? Segala sesuatu yang ditangkap ya, belum kita pastikan satu kebenarannya. Nah, kita lanjut ya. Di posisi barat ada Immanuel Kant dan René Descartes, aliran rasionalisme ini sendiri. Ya. Mereka berbeda ya, berbeda penempatan, artinya penempatan secara struktur pengetahuan ya. Kalau René Descartes memang karena dia aliran rasionalisme ya, rasionalisme Eropa. Nah, ini yang juga diperlukan teman-teman ya. Kita harus melihat kalau saat diskusi itu kan biasanya terutama teman-teman di HMI ya ataupun di luar HMI. Biasanya diskusi itu tidak meletakkan satu definisi yang jelas ya. Kita mengatakan harus berpikir rasional ya, rasional. Namun pembagian rasional ini kan dia berbagai macam. Ada rasionalisme Eropa, ada rasionalisme Islam. Nah, harusnya kita letakkan terlebih dahulu ya sebelum melakukan diskusi-diskusi yang dilakukan. Nah, terkait tentang penalaran rasionalisme ini sendiri, terutama di wilayah ilmu pengetahuan ataupun di epistemologi ini sendiri, antara René Descartes yang paling fenomenal ya, antara René Descartes dengan Immanuel Kant memang memiliki karakteristik yang corak yang berbeda ya dari segi penarikan kesimpulan struktur ilmu pengetahuannya. Walaupun mereka sama-sama mengamini bahwasanya pengetahuan itu memang berada pada titik akal manusia ya. Di luar diri manusia itu mereka tidak mengakui ya. Namun yang menariknya pada Immanuel Kant walaupun dia aliran rasionalisme dengan mengakui bahwasanya pengetahuan itu berada pada puncak pikiran manusia, tetapi dia juga tidak melupakan basis-basis hal-hal ilmiah ataupun hal-hal empiris. Bagi Immanuel Kant, hal-hal empiris ini memang sebagai syarat ya, sebagai syarat manusia untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, untuk melengkapi kualitas-kualitas yang ada pada sisi rasio. Nanti kita akan jelaskan yang lebih panjang ya terkait bagaimana pemetaan paradigma. Kemudian ada di wilayah Islam ya. Islam di sini kalau kita melihat perwakilan bagaimana melihat suatu ilmu pengetahuan itu sendiri. Misalnya sekaliber Imam Al-Ghazali ya. Imam Al-Ghazali dengan pemikiran-pemikiran yang penuh terang ya, yang penuh dengan cahaya ya. Tetapi Imam Al-Ghazali menyerang satu filsafat ya, karena bagi dia filsafat ini tidak mampu menemukan kebenaran-kebenaran yang mutlak ya bagi dia. Tidak mampu mencapai pengetahuan-pengetahuan yang tinggi lah ataupun di ranah teologis itu sendiri. Nah, sekaliber Imam Al-Ghazali yang menyerang Ibn Rushd ya, teman-teman bisa membaca bukunya Tahafut al-Falasifah itu sendiri ya. Dia menjelaskan bahwasanya para filosof ini orang yang sia-sia ya, mempelajari filsafat itu orang yang sia-sia karena tidak akan sampai pada suatu kebenaran yang mutlak. Nah, makanya pada posisi ini kita perlu menjelaskan ya apa yang dimaksud dengan benar ya. Jangan-jangan kebenaran yang dianggap Imam Al-Ghazali dengan kebenaran yang dianggap oleh filosof itu berbeda.
Makanya saling menyerang satu sama lain itu hal yang lumrah saja ya. Tetapi memang pada posisi ini diskusi-diskusi yang terbuka memang harus dibutuhkan ya. Nah, kalau Imam Al-Ghazali dari posisi struktur ilmu pengetahuannya dia apa? Memang ada sedikit skeptisisme ya. Karena apa? Dia contohkan seperti halnya ketika dia tidur di alam mimpi katanya. Di alam mimpi itu sendiri dia belajar ya bersama teman-temannya. Ini posisi Al-Ghazali, dia mulai meragukan ya bagaimana sumber-sumber pengetahuan itu faktanya objektif atau tidak ya. Bagi Imam Al-Ghazali apa? Ketika dia berada di alam mimpi, saat itu dia sedang belajar sama teman-temannya. Namun ketika dia bangun tidur, dia tidak menemui dia belajar bersama teman-temannya. Akhirnya dia menyimpulkan apa? Dia menyimpulkan satu keraguan. Sebenarnya saya ini hidup di alam yang mana? Persoalannya kan sama-sama nyata. Di alam mimpi dia seolah-olah nyata ya. Bertemu dengan teman-temannya dan belajar. Tetapi ketika di alam nyata, satu temannya pun dia tidak temukan. Nah, di posisi ini Imam Al-Ghazali menyimpulkan apa? Satu titik fase kejatuhannya pada titik skeptis, ragu ya, ragu terhadap alam. Nah, kalau kita contohkan tadi apa? René Descartes ya. Dia menggambarkan tentang spidol yang dicelupkan ke air mengalami pembiasan fisika. Ataupun pesawat yang saat terparkir itu gede dan pesawat terbang itu kecil. Sedangkan dalam struktur pengetahuan itu sendiri, panca indera, pengetahuan-pengetahuan indrawi itu tidak berhak ya. Belum ada ataupun belum ada penilaian-penilaian di dalamnya. Nah, makanya kesimpulan-kesimpulan René Descartes itu sangat fatal. Karena salah meletakkan mana pengetahuan indrawi yang tidak memiliki basis penilaian, mana pengetahuan rasional yang harus mengukur penilaian itu sendiri. Nah, kalau kita melihat struktur ilmu pengetahuan ataupun mengkaji filsafat ilmu sendiri, kita perlu melihat bagaimana manusia memperoleh pengetahuan itu. Ya. Kalau bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, artinya kita berbicara tentang sumber pengetahuan. Nah, sumber pengetahuan ini kan sesuatu yang menyediakan. Kalau kita katakanlah ya, sumber pengetahuan yang disepakat itu apa? Alam semesta ya. Alam ini sebagai sumber. Ya, sebagaimana kalau kita melihat perspektif dalam dunia Islam. Ya. Dalam Islam ini kan dia mengakui juga bahwasanya manusia itu lahir bersifat fitrah ya, suci. Kosong ya, tidak memiliki apapun. Kecuali alat-alat pengetahuan ya yang dilengkapi oleh Tuhannya. Nah, begitu juga dengan fenomena-fenomena di barat ya, ataupun kita ambillah salah satu tokohnya ya, John Locke dengan teori tabula rasanya. Bahwasanya dia mengatakan juga apa? Manusia memang lahir itu seperti selembar kertas putih kosong. Yang memang betul-betul kosong ya, tidak ada apa-apanya. Nah, dan kelak dia akan diisi oleh faktor-faktor eksternal ya, faktor lingkungannya. Nah, dari hal ini ya, dari tesis ini kita ingin melihat bahwasanya memang manusia itu saat lahir betul-betul dalam keadaan kosong ya, dan hanya dilengkapi oleh potensi-potensi bagaimana dia untuk memperoleh pengetahuan. Nah, makanya kita meletakkan bahwasanya apa? Alam ini sebagai satu sumber pengetahuan ya. Alam sebagai satu sumber pengetahuan, kita lihat apa? Cara berpikirnya teman-teman empiris. Ya. Teman-teman empiris memang sangat mengakui bahwasanya alam ini memang betul-betul fakta objektif manusia untuk memperoleh pengetahuan. Bagi teman-teman empiris, tidak ada manusia yang memperoleh pengetahuannya tanpa melewati ruang-ruang ilmiah ini, ruang-ruang alam.
Makanya manusia untuk memperoleh pengetahuan dia harus melewati fase-fase ruang alam semesta ini. Ya. Namun ada juga para filosof ya, satu filosof yang terkenal ya. Kita sebut dengan apa? Plato. Dia tidak mengakui alam ini sebagai satu sumber. Ya. Tetapi dia mengklaim ada sumber pengetahuan yang di luar diri manusia. Nah, itu tesisnya Plato ya. Sumber pengetahuan di luar diri manusia. Dia sebut dengan alam archetype ya. Ataupun alam ide platonik. Nah, alam idea bagi Plato ini adalah segala sesuatu yang telah tersedia di sana ya. Kalau kita ambil Plato ya, dia mengakui ada alam archetype ini. Di luar diri manusia, kalau kita istilahkan ataupun kita mencari persamaannya di dunia Islam, disebut dengan apa? Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz ini sebagai satu sumber ya. Catatan-catatan manusia sebelum manusia itu dilahirkan sudah mendahului ya catatan-catatannya. Nah, bagi Plato itu dunia archetype itu dunia begitu. Yang sudah ada sebelum manusia dilahirkan. Namun sangat sulit ya untuk dibuktikan bagaimana Plato mengetahui adanya alam archetype ini. Nah, itu kecacatan sumbernya. Apakah Plato pernah melihat alam archetype? Apakah Plato pernah menyaksikan alam archetype ini? Nah, itu menjadi persoalan. Nah, bagi dunia-dunia empiris, alam archetype Plato ini memang alam-alam khayalan ya. Alam-alam ciptaan. Nah, tidak jauh juga dari sumber-sumber pengetahuan tentang alam. Namun ada juga perspektif-perspektif mengakui sumber pengetahuan itu ada pada sisi rasio. Yang terkenal tadi yang saya sebutkan apa? Antara René Descartes dengan Immanuel Kant. Ya. René Descartes dia mengakui rasio ini sebagai sumber. Dia memiliki satu penyebutan yang fenomenal ya. Disebut apa? Innate idea. Kesimpulan René Descartes, bagi dia sumber pengetahuan ini berada pada rasio, bukan berada pada alam. Karena tesisnya dia apa? Alam ini sebagai tempat untuk meragu, karena karakteristik alam dia dinamis ya, berubah-ubah, tidak tetap. Akhirnya dia menyimpulkan bahwasanya ada satu ruang, ada satu sumber pengetahuan yang tidak berubah, yaitu ruang-ruang rasio. Dia sebut dengan apa? Innate idea. Nah, innate idea ini ataupun ide-ide bawaan yang dia klaim itu sendiri, ide-ide bawaan ini dibawa manusia dari sejak lahir. Seperti ide-ide tentang Tuhan, tentang ruh, tentang jiwa, tentang gerak dan perluasan. Nah, kalau kita contohkan apa? Dalam perspektifnya René Descartes. Kita melihat anak kecil saat lahir itu kan memang betul-betul ya, bayi, habis itu dia dewasa, remaja, ya, menjadi bapak-bapak lah ya, orang tua. Itu kan kita tidak melihat fakta-fakta perluasan pergerakannya. Namun yang kita lihat adalah dinamika dunia-dunia ilmiahnya. Perkembangan-perkembangan fisiknya. Tetapi sisi perluasan pergerakan itu tidak kita lihat, kata René Descartes. Nah, makanya ruang dinamika indrawi ini penuh dengan keraguan. Akhirnya dia cuma mengakui apa? Kesimpulan-kesimpulan gerak dan perluasan itu ada pada sisi ruang rasio. Nah, makanya apapun di luar diri manusia itu dianggap sebagai tempat keraguan. Sangat fatal ya, sangat berbahaya ya kalau kita berteman dengan René Descartes ini. Kalau kita berteman dengan beliau, bisa-bisa kita juga diragukan ya. Karena konsepsi dia tentang struktur pengetahuannya apa? Alam semesta ini bukan suatu kepastian.
dia struktur yang berubah-ubah, dinamis. Makanya tidak ada kebenaran yang mutlak di dalamnya. Di sisi lain, tidak kalah juga dengan Immanuel Kant ya. Walaupun satu aliran rasionalisme, namun dia peletakan sumber-sumber pengetahuan itu dia berbeda ya. Kalau Immanuel Kant dia mengatakan apa? Imperatif kategori. Imperatif kategori ini apa? Kalau teman-teman baca Critique of Reason-nya ya, ada 12 kategori yang dibawa manusia itu bersifat potensi. Kalau René Descartes, innate idea ini sudah jadi. Namun, Immanuel Kant meletakkan sumber pengetahuannya itu berbeda. Imperatif kategori ini dia bersifat potensi yang belum jadi. Pola-pola ya. Pola-pola yang belum tersusun rapi. Nah, makanya untuk mengukuhkan pengetahuan pada diri manusia bagi Immanuel Kant yaitu mencari 12 kategori ini, bahan-bahannya imperatif kategori ini. Teman-teman bisa baca itu ya. Ada tentang kausalitas, modalitas, matematis ya. Ide-ide 12 kategori itu. Ada prinsip identitas ya. Untuk melengkapi ide-ide itu katanya, kita harus mencari bahan-bahannya di alam. Bahan-bahannya di alam baru kita sintesiskan dengan 12 kategori ini. Ketika bahan-bahannya di alam kita temukan dan kita ambil dari 12 kategori ini, kita sintesiskan, baru muncul pengetahuan katanya. Dan pengetahuan di sini bagi Immanuel Kant juga berbeda. Ada pengetahuan sintesis dengan pengetahuan analitik. Ya. Pengetahuan sintesis itu apa? Pengetahuan yang matematis ya. Pengetahuan yang niscaya. Sedangkan pengetahuan analitik itu apa? Pengetahuan yang sesuatu pada dirinya tidak bisa diketahui. Ini menarik bagi Immanuel Kant. Sebenarnya pada posisi analitik dia juga mengalami satu fase keraguan ya, ketidaktahuan pada objek. Contoh sederhana apa? Kita mengetahui penghapus ini pada diri kita. Makanya disebut apa? Pengetahuan itu pada diri kita. Namun penghapus pada dirinya bagi Immanuel Kant tidak ada yang diketahui. Makanya dia simpulkan bahwasanya sesuatu pada dirinya ini tidak bisa diketahui. Nah, lantas buat apa ya alam semesta ini kalau tidak bisa diketahui pada dirinya? Nah, makanya ya berbagai perspektif muncul ya eksploitasi tentang alam semesta ya. Karena alam semesta ini kan tidak bisa diketahui dan segala macam, akhirnya tidak mempunyai nilai ya. Makanya tidak heran saat ini kapitalisme merajalela mengeksploitasi alam semesta. Nah, lantas bagaimana ya kalau kita telah mendudukkan ya, telah menjelaskan bagaimana perspektif-perspektif manusia memperoleh pengetahuan ini melalui sumber dan peletakan-peletakannya beberapa tokoh ini ya. Ya, kalaupun kita ingin menjelaskan secara rinci ya, karena filsafat ilmu ini dia salah satu metodologi untuk memahami NDP ya, terutama di teman-teman HMI, nilai-nilai dasar perjuangan. Nah, kalau di Makassar ada KBI, kerangka berpikir ilmiah. Kalau di Malang mempunyai filsafat ilmunya ya. Nah, namun hampir 11-12 lah ya, tentu menggunakan kerangka filsafat. Kalau kita ingin rincikan apa? Strukturnya bagaimana manusia memperoleh ilmu pengetahuan itu. Kalau kita lihat, dia ada ruang alam sebagai sumber. Walaupun tadi yang saya jelaskan ada berbagai perspektif juga ya tentang sumber ini. Kemudian ada alat pengetahuan, panca indera ya. Kemudian ada ruang-ruang rasio ya. Ruang-ruang akal sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan. Nah, dari ketiga struktur ini sebenarnya kita bisa melihat bagaimana manusia itu membangun satu
cara berpikirnya, ya, karakteristik ataupun bagaimana membangun suatu paradigma berpikir. Apakah teman-teman memang mengakui alam ini sebagai sumber ataukah tidak? Itu tergantung perspektif teman-teman menggunakan, ya. Kalau tadi yang saya jelaskan apa? Plato juga menggunakan perspektif yang lain, ya. Immanuel Kant sama René Descartes juga menggunakan sumber yang lain. Tentu itu sah-sah saja. Tetapi bagaimana teman-teman mempertanggungjawabkan itu? Karena kalau berbicara sumber ini kan dia berbicara landasan awal, ya. Landasan awal orang untuk melanjutkan ataupun menyimpulkan pengetahuan yang valid. Nah, kalau semisalnya wilayah sumber saja tidak jelas, itu akan mengurangi apa? Pengkajian-pengkajian di tataran epistemologi. Kurang disebut apa? Kurang epistemik, ya. Kurang memenuhi kriteria bagaimana manusia menyusun pengetahuan di dalam dirinya, ya. Berbagai macam lah, ya. Nah, kalau kita melihat susunan struktur begini dalam perspektif Islam, ya, tadi sudah saya jelaskan dalam perspektif Eropa, ya. Eropa ataupun Yunani lah, ya. Di wilayah Yunani sama di wilayah Barat, ya. Nah, kalau dalam perspektif Islam dia melihat apa? Pengetahuan itu tidak menjadi dualitas, ya, sebagaimana antara wilayah Yunani dengan wilayah Barat, René Descartes dan kawan-kawan. Di Islam itu dia mengakui bagaimana alam ini tidak bisa kita lepaskan, ya. Tidak bisa kita hindarkan dia sebagai sumber. Contoh sederhana saja, ya. Kita mau makan, masa menyimpulkannya makannya di niat saja, ya, di pikiran. Itu tentu tidak bisa. Makanya syarat ilmiah diperlukan, ya. Atau contoh apa? Mau kaya tapi tidak bekerja. Nah, ini kan sulit. Makanya ruang-ruang ilmiah ini harus kita terima. Ruang-ruang ilmiah ini kita terima sebagai apa? Sebagai landasan, ya, sebagai pondasi, sebagai syarat, ya, untuk bagaimana melengkapi pengetahuan-pengetahuan di ruang-ruang rasio, ya. Nah, kalau dalam Islam disebut apa? Dengan teori dispositional teori, ya, yang dikembangkan oleh Muhammad Baqir Sadar. Teori ini tidak memisahkan antara alam dengan ruang akal manusia. Nah, ruang alam ini sebagai sumber diakui, namun berbeda karakteristik, ya, penangkapannya. Ya. Hal-hal ilmiah begini memang tugas-tugasnya adalah alat-alat pengetahuan indrawi yang menangkapnya. Kemudian ketika indrawi bersentuhan dengan ruang-ruang empiris, ruang ilmiah, hal-hal indrawi ini akan merespon ataupun memunculkan satu konsepsi sederhana. Konsep-konsep sederhana ini kita sebut dengan apa? Pengetahuan, ya. Segala sesuatu yang kita tangkap, pengetahuan ataupun informasi lah, ya. Informasi yang telah kita tangkap melalui alam semesta. Kemudian informasi itu diolah, ya. Diolah melalui posisi-posisi ruang-ruang karakteristik, ruang-ruang alat, ya, yaitu akal. Nah, akal di sini posisinya dia adalah pengetahuan-pengetahuan yang niscaya bagi dunia Islam, ya. Pengetahuan-pengetahuan niscaya itu disebut dengan apa? Pengetahuan-pengetahuan non kontradiksi, ya. Bahwasanya pengetahuan non kontradiksi apa? Segala sesuatu, ya, ataupun sesuatu dalam satu waktu tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Misalnya duduk sekaligus berdiri dalam satu waktu itu tidak dimungkinkan. Mau itu di fakta realitas ataupun di pikiran kita itu sangat sulit. Bisa terjadi kecuali kita melepaskan konsepsi tentang waktu. Tapi sangat sulit karena kita dilingkupi oleh waktu. Nah, makanya pengetahuan-pengetahuan non kontradiksi itu disebut dengan pengetahuan-pengetahuan yang niscaya, ya. Kemudian ada pengetahuan
identitas. Pengetahuan identitas itu pengetahuan yang bersifat apa? Melekat pada dirinya ya, karakteristik. Misalnya A tetap dengan A ya, tidak mungkin A menjadi B. Ya, ini kan pengajian-pengajian di ruang-ruang logika ya. Kemudian ada pengetahuan-pengetahuan yang ini saya disebut dengan kausalitas ya. Pengetahuan kausalitas itu memang pengetahuan-pengetahuan yang tidak bisa ditolak ya. Tidak mungkin ada akibat tanpa ada sebab. Ada akibat pasti ada sebab. Tidak mungkin kita melepaskan hal-hal itu di ruang-ruang ilmiah begini ya. Itu ruang pengetahuan-pengetahuan yang bersifat niscaya. Nah, ketika informasi-informasi sederhana ataupun konsepsi sederhana itu muncul pada ruang-ruang ide ini sendiri, ruang-ruang indrawi, ide sederhana, baru ruang-ruang pengetahuan ataupun rasio sebagai alat melakukan satu tajrid ya, ataupun pelepasan ya. Pelepasan di sini istilahnya apa? Mengkonstruksi ya, mengkonstruksi sehingga untuk memunculkan pengetahuan ataupun kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan ya, ataupun disebut dengan pengetahuan yang majemuk. Ada pengetahuan yang sederhana, ada pengetahuan yang majemuk. Kemudian dikonstruksi mendapatkan satu kesimpulan ya. Kesimpulan di sini disebut dengan apa? Satu ilmu pengetahuan. Tidak lepas dari itu juga ya. Belum selesai dari itu. Pengetahuan itu harus kita lihat juga faktanya ya. Nah, makanya ketika kita memiliki suatu gambaran-gambaran ataupun pengetahuan-pengetahuan sederhana itu sendiri, kesimpulan-kesimpulan yang telah didapatkan, maka kesimpulan itu perlu dibuktikan. Nah, di ruang pembuktian inilah ruang-ruang ukuran kebenaran terkait ilmu pengetahuan itu ditentukan. Adapun ukuran-ukuran kebenaran ini kalau kita melihat dari filsafat ilmu ada 3 lah ya. Satu ada ruang empiris, yang kedua ada ruang-ruang rasional mengukurnya ya. Yang ketiga ada basis-basis manfaat ya. Yang keempat ada sisi tokoh dan aliran. Kalau dalam perspektif epistemologi itu sendiri, yaitu ada korespondensi. Sebenarnya banyak ya. Sebenarnya banyak neraca-neraca kebenaran itu sendiri. Tetapi kalau dalam perspektif filsafat ilmu, ya, memang ruang-ruang untuk mengukur kebenaran itu adalah dari perspektif korespondensi. Ya. Apakah kesimpulan kita pada ruang-ruang konstruksi rasional itu memiliki satu objektivitas kebenaran pada ruang-ruang ilmiah. Nah, makanya neraca korespondensi menjadi titik penting ya. Bagaimana melihat kriteria rasional dengan kriteria-kriteria ilmiah. Nah, terkadang kalau di ruang-ruang diskusi sangat menggelikan juga ya. Karena ada metodologi pembongkaran, tetapi korespondensi ini tidak sesuai dipakai ya. Karena apa? Korespondensi ini kan teori kesesuaian apa yang sesuai. Dalam studi kasus apa? Misalnya, api di realitas itu panas. Ketika masuk di ruang pikiran kita, di ruang rasional, api itu menjadi tidak panas. Kalau dalam perspektif korespondensi apa yang sesuai? Wujud api di ruang eksternal itu panas, sedangkan wujudnya di dalam tidak panas. Nah, ini kan tidak sesuai. Nah, makanya korespondensi bukan mengaitkan antara wujud dengan wujud, eksistensi dengan eksistensi. Karena eksistensi di pikiran dan di ruang-ruang eksternal itu berbeda karakteristik. Nah, makanya neraca korespondensi itu dia mengukur pada satu klaim kriteria ya.
Misal kriteria ruang rasional kita tentang api itu sifatnya, karakteristiknya membakar dan panas. Kemudian dari konsepsi itu kita mencari ke ruang alam semesta ini ya, bahwasanya ada atau tidak memang api itu panas dan membakar. Kalau ada berarti neraca yang kita gunakan ataupun kriteria yang kita bangun itu mengalami satu kesesuaian. Nah, itu dalam perspektif filsafat ilmu ya, tentang teori-teori kebenaran. Adapun dengan ruang-ruang empiris ya, neraca kebenaran pada ruang-ruang empiris ataupun ruang-ruang ilmiah, misalnya dikembangkan oleh John Locke ya, dan fase-fase perkembangannya pada positivistik logis ya, yang mengambil ruang-ruang rasional perkembangannya. Teman-teman bisa melihatlah perkembangan itu. Tetapi kalau kita menggunakan neraca empiris ataupun neraca pengalaman ya, itu sangat berbahaya juga ya. Kita contohkan ya, seorang kader HMI ya, apakah mati atau tidak ketika terjun di gedung lantai 7. Kalau menurut perspektif empiris itu harus dibuktikan mati atau tidak. Itu memang harus diuji coba. Tidak bisa tidak diuji coba ya. Nah, itu memang karakteristik dunia-dunia empiris. Sesuatu yang dikatakan benar harus dieksperimenkan. Nah, makanya tidak heran kalau kita melihat ruang-ruang empiris sudah menutup ruang-ruang metafisika ya, karena dia hanya mengklaim bahwasanya yang nyata adalah ruang-ruang ilmiah. Nah, adapun kebenaran dalam perspektif sisi manfaat ya, sisi manfaat itu apa? Contohnya, akal kita telah mengetahui ya, bahwasanya merokok itu tidak baik, dapat merusak kesehatan tubuh. Tetapi kenapa diri kita terus merokok? Nah, dalam perspektif ini kembali pada subjektivitas, karena individu bisa saja mengklaim bahwasanya merokok dapat menghilangkan beban stres ya, beban-beban apapun ya, dengan mengeluarkan asap. Nah, itu pada sisi manfaatnya ya, sisi manfaat. Atau contoh lain apa dari perspektif kebenaran, perspektif dalam sisi manfaat ini, korupsi itu baik menurut para koruptor karena memiliki manfaat untuk dirinya, tapi tidak dibenarkan ya, tidak dibenarkan karena merugikan orang lain ya. Makanya tidak semua yang bermanfaat itu benar, tapi kalau setiap yang benar pasti bermanfaat. Nah, kemudian kebenaran pada perspektif tokoh ya. Nah, kalau dalam fenomena saat sekarang ini apa? Banyak diskusi-diskusi yang kita lakukan itu mengklaim para tokoh ya. Menurut tokoh A, menurut tokoh B ya. Padahal belum tentu juga tokoh A, tokoh B ini benar. Ya. Karena dia juga membangun satu kerangka berpikir ya. Nah, kenapa kita menggunakan menjustifikasi argumentasi kita pada tokoh ya, seolah-olah tokoh ini menjadi pembenaran atas argumen yang kita lakukan. Nah, istilah kerennya apa? Intelektual tukang kutip ya. Nah, ini kebenaran menurut tokoh. Ya berbagai macam lah ya. Kalau secara fakta lapangan yang terjadi apa? Misal dalam dunia pesantren, kita terlalu hormat dengan guru gus-gus kita, kiai ya. Akhirnya menurut kiai saya ini gini, ya, menurut kiai saya begini. Akhirnya kiai itu sebagai alat pembenaran terhadap dirinya. Nah, itu tidak dibenarkan juga, karena filsafat ilmu ini sendiri ataupun epistemologi ini bukan kita mengutip ya, karena dia ingin memerdekakan diri kita ataupun membangun diri kita secara mandiri ya, memperoleh ilmu pengetahuan itu secara mandiri ya, bukan secara doktrin ya ataupun dogma. Nah, mungkin sekian dari saya ya yang bisa saya sampaikan terkait tentang filsafat ilmu ini sendiri ya. Karena filsafat ilmu ini dia berkaitan dengan ruang lingkup kajian filsafat, terutama pada wilayah epistemologi ya. Makanya pembahasan di filsafat ilmu itu sendiri dia
hanya 4 ya. Bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, ya. Apa sumbernya, apa alatnya, dan apa neraca untuk mengukur ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi epistemologi ini dia tidak membahas ya, tidak membahas terkait tentang klaim metafisika, ya, klaim teologi, tidak membahas itu. Dia hanya murni membahas bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, ya. Bagaimana keberadaan pengetahuan pada diri manusia itu sendiri. Nah, secara sederhana apa? Memang ilmu pengetahuan ini kan sebagai alat pembimbing manusia ya untuk menapaki jalan-jalan yang penuh dengan misteri ini, dengan alam-alam semesta ini yang penuh dengan teka-teki ya. Nah, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.